pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya ya? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya pada pelajaran matematika hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan pelajaran matematika hari ini, alangkah baiknya agar kita awali dengan doa bersama-sama. Baik, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Selanjutnya, Ibu absen dulu untuk kehadiran ya. Nanti siapa yang Ibu panggil bisa angkat tangan kemudian bilang hadir. Begitu ya. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Oh ya anak-anak, tadi siapa yang bangunnya tepat waktu? Angkat tangan. Siapa yang bangunnya terlambat, kesiangan? Anak-anak hebatnya Ibu, ini kelas berapa sekarang? Kelas 2, pintar. Jadi untuk kelas 2 ini, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Ingat, disiplin itu kunci kesuksesan. Jadi siapa yang rajin dan fokus, itu pasti kita bisa. Matematika itu emang penuh tantangan, tapi kita juga punya kekuatan untuk menaklukkannya. Jadi yuk, mari kita sama-sama semangat bersikap lebih rajin dan tertib lagi. Oke? Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Semuanya berdiri semua. Nyanyi Garuda Pancasila. Oke? Bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mengenali dan menyebutkan nama bangun ruang. Selanjutnya, menjelaskan ciri-ciri bangun ruang. Jadi, apa sih bangun ruang? Terus, ciri-cirinya itu apa? Nah, nanti setelah Ibu jelaskan, nanti kalian akan mengerti. Anak-anak, apakah ada yang bisa membaca apa yang Ibu guru tulis di papan tulis ini? Bangun ruang adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Bangun ruang itu adalah benda yang bisa kita pegang, bisa kita lihat dari berbagai sisi. Selain itu, bangun ruang juga bisa diisi. Beda ya, seperti bangun datar. Kalau bangun datar itu hanya ada satu sisi saja. Bangun ruang itu mempunyai beberapa unsur anak-anak. Jadi, unsur yang pertama itu ada unsur sisi. Yang kedua, rusuk. Dan unsur yang ketiga ada titik sudut. Nah, apa sih sisi? Sisi itu adalah bagian yang membatasi antara bagian luar dan bagian dalam. Jadi, sisi itu adalah sekat. Sekat yang membatasi antara bagian luar dan bagian dalam. Unsur yang kedua ada namanya rusuk. Apa sih rusuk? Jadi rusuk itu adalah pertemuan antara dua buah sisi atau perpotongan antara dua bidang sisi. Unsur yang ketiga ada titik sudut. Titik sudut itu adalah perpotongan antara tiga bagian sisi atau perpotongan antara tiga rusuk atau lebih. Begitu ya anak-anak? Bisa difahami? Ibu minta kalian semua buka halaman 84. Buka halaman 84 di buku masing-masing yang dari bawah ya. Udah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama materi pada halaman tersebut. Bangun ruang pertama yang akan kita bahas adalah balok. Balok. Untuk sifat-sifat balok, yang pertama adalah balok
mempunyai 6 sisi. 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Atau ciri yang kedua, balok mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Berarti mempunyai 8 titik sudut. Untuk ciri yang ketiga, balok mempunyai 12 rusuk. Siapa yang bisa menunjukkan rusuk yang mana saja? Pinter-pinter semua ya. Jadi 12 rusuk itu mana aja sih, Bu? Jadi 12 nomor 2 adalah bangun ruang apa? Pintar. Bangun ruang kubus. Jadi seperti kita lihat pada gambar di sini, ini adalah salah satu contoh bangun ruang kubus. Gambarnya saja ya, adalah contoh gambar dari bangun ruang kubus. Jadi ciri-ciri dari bangun ruang kubus itu apa aja? Yang pertama, kubus mempunyai 6 sisi sama panjang. Untuk ciri yang kedua, kubus mempunyai 12 rusuk. Rusuk mana saja sih? Kubus juga mempunyai 8 titik sudut. Sudut mana aja? Yaitu contoh dari bangun ruang kubus. Apakah ada yang bisa menyebutkan? Contohnya apa? Bangun ruang yang keempat ada bangun ruang kerucut. Bisa kita baca bersama-sama. Sifat dari bangun ruang kerucut itu apa aja? Yang pertama itu ada 2 sisi, yaitu sifat yang pertama dari bangun ruang kerucut itu mempunyai 2 sisi. Untuk sisi yang pertama itu ada bangun ruang kerucut mempunyai 1 rusuk, yaitu rusuk yang melingkar di bagian bawah ini. Yang ketiga, kerucut tidak mempunyai titik sudut. Jadi titik yang ada di atas ini itu namanya bukan titik sudut. Pada bangun ruang kerucut, titik yang ada di atas ini namanya titik puncak. Selanjutnya, untuk bangun ruang yang ketiga ada tabung. Sifat-sifat tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi lingkaran yang berada di atas dan bawah itu mempunyai 2 sisi, dan sisi yang lainnya adalah sisi yang melingkar di pinggir, memiliki 2 rusuk lengkung. 2 rusuk lengkung itu di mana aja? 2 rusuk lengkung itu ada di sisi atas dan berada di sisi bagian bawah. Selanjutnya, pada bangun ruang tabung itu tidak mempunyai titik sudut. Jadi nggak ada titik sudut ya. Mana yang bangun ruang yang terakhir anak-anak, ada namanya bangun ruang bola. Bangun ruang bola itu sifatnya apa aja sih? Jadi bangun ruang bola itu mempunyai sisi lengkung. Jadi ini hanya ada 1 sisi, yaitu sisi lengkung. Kemudian bola itu tidak mempunyai rusuk. Tidak mempunyai rusuk. Selain itu, bola juga tidak mempunyai titik sudut. Jadi ciri dari bola apa aja? Diingat-ingat ya. Ibu akan membagikan lembar soal. Silahkan dikerjakan. Tidak boleh bekerja sama dengan teman yang lainnya. Ini adalah tugas individu, tugas pribadi. Jadi ibu harap dikerjakan dengan jujur. Terima kasih. Karena waktunya ibu rasa sudah cukup, ibu minta tolong lembar jawaban dan lembar soal bisa dikumpulkan. Setelah kita mempelajari bangun ruang yang telah tadi ibu jelaskan, jadi untuk apa aja yang sering kalian lihat di rumah, silahkan
Ibu tunjuk Halda. Apa? Halda, contoh bangun ruang yang sering Halda temui di rumah. Kardus. Kardus bentuknya apa? Pintar, balok, ya. Selanjutnya bagus. Karena pelajaran pada hari ini Ibu rasa sudah cukup. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu memberikan kalian tugas, yaitu carilah 3 bangun ruang yang paling banyak ada di rumah kalian, yang paling sering kalian temui di rumah. Besok bisa dijelaskan pada saat pertemuan berikutnya. Begitu ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih atas kerja kerasnya pada hari ini. Ibu minta kalian lebih semangat lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan semuanya. Oke. Jika dari awal sampai akhir banyak kekurangan dari Ibu atau pelajaran yang kurang jelas, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.